Nilai sejarah dan perjalanan, dua keping emas dari Gampang. Catatan kecil pembacaan kitab puisi Suluk Birahi karya Gampang Prawoto. Saya menerima kitab puisi Suluk Birahi dari penyairnya pada sebuah acara pembacaan puisi dan diskusi di Cafe Kopitalis Bojonegoro pada awal tahun 2023. Buku itu memuat 99 puisi yang dibagi ke dalam 5 bagian yang dinamakan suluk. Tulisan ringkas ini merupakan catatan pembacaan atas sejumlah puisi Gampang dalam buku yang diterbitkan pada September 2017 tersebut. Sejumlah puisi yang saya pilih itu semata-mata karena saya merasa senang dengan sudut pandang dan cara pengemasannya. Terasa sekali perbedaan puisi-puisi itu dengan puisi-puisi Gampang yang lain. Puisi, nyanyian, kisah-kisah, cangkir sastra, kisah-kisah, cangkir sastra. Pada halaman 95 kitab puisi Suluk Birahi, Gampang Prawoto, penyair Indonesia dan pemburit asal Bojonegoro, menulis puisi berjudul Swarna Dwipa. Judul ini amat menarik sebab menunjukkan cara pandang penyair pada sebuah tempat. Swarna Dwipa tanpa dipisah atau Swarma Dwipa merupakan nama kuno dari Pulau Sumatera yang secara harafiah berarti Pulau Emas. Nama Swarna Dwipa juga muncul sekira abad ke-9 dalam prasasti Nalanda. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Bala Putradewa adalah Raja Swarna Dwipa. Dan karena Pulau Sumatera pada waktu itu lekat dengan Kerajaan Sriwijaya 671 hingga 1025 Masehi, maka para ahli menganggap Bala Putradewa adalah Raja Kerajaan Sriwijaya. Berikut ini adalah puisi Swarna Dwipa karya Gampang Prawoto. Swarna Dwipa. Palembang aku kebimbang, siang terang malam benderang, musimu berkelok panjang membentang, ampera melintas terkenang, empek-empek rasa sedap menantang, kambang iwak petang mengundang, muda-mudi asyik bergandengan, air mancur pindah ke tepian. Besok abang akan datang, rantak dendang Melayu berkumandang, liuk gemulai penari cantik seirama gendang, suguhkan jamuan kehormatan, sirih dan pinang, bisiknya lirih terngiang, selamat datang di Palembang. Palembang 18 Juli 2011. Puisi Swarna Dwipa terasa begitu dinamis. Peralihan antar lirik berlangsung penuh semangat bersama citraan imaji. Citraan imaji tersebut begitu lincah. Ia bergerak dari satu titik ke titik lain dengan ringan dan nyaris tanpa hambatan. Kombinasi antara diksi dan rima a cukup menghadirkan suasana yang khas sesuai dengan tema umum dalam puisi tersebut. Diksi kebimbang, malam benderang, terkenang, bergandengan, berkumandang, gendang dan terngiang seakan mengisyaratkan suasana penuh cinta dan keceriaan yang tengah melanda batin penyair. Suasana batin yang dipenuhi oleh cinta dan keceriaan itu barangkali adalah salah satu hal yang mendorong penyair untuk memberi judul Swarna Dwipa pada puisinya. Lewat puisi Swarna Dwipa kita menerima potret alam, keragaman budaya, dan perilaku masyarakat Palembang yang tengah dinikmati oleh penyair. Sebuah proses penyambutan yang amat membekas dalam diri penyair itu menarik hasrat penyair untuk mengembalikannya dalam bentuk puisi. Sebuah cermin yang memantulkan kembali cinta dan penghormatan yang diperoleh penyair. Maka Swarna Dwipa sebagai simbol kejayaan Sumatera dan Sriwijaya di masa lalu dihadirkan kembali oleh penyair sebagai gerbang memasuki puisi tersebut. Swarna Dwipa bukanlah satu-satunya puisi di mana penyair menaut ramu peristiwa kekinian dengan masa lalu. Pada puisi perempuan, penyair menghadirkan spirit Dewi Sri untuk dipertentangkan dengan industrialisasi bahan pangan. Sebuah usaha yang membuat kita merenung tentang dunia kita hari ini dan nilai-nilai luhur masa lalu yang tersingkirkan.
Dunia industri yang memandang padi semata-mata sebagai sebuah komoditi amat berlainan dengan cara pandang masyarakat Nusantara di masa lalu. Bagi masyarakat Nusantara, beras yang hadir di rumah kita dihasilkan melalui sebuah proses yang syarat dengan filosofi. Berbagai peristiwa tradisi dan nilai-nilai filosofi terekam pada setiap butir padi sejak penentuan waktu tanam hingga pemanenan. Masyarakat Nusantara zaman dulu telah mengenal ilmu perbintangan yang dimanfaatkan untuk kepentingan bercocok tanam, yang dikenal dengan sejumlah istilah semisal Pranata Mangsa di Jawa, Kartamasa di Bali, Papan Katika di Kalimantan, dan Parhalaan di Batak. Di Jawa, sistem Pranata Mangsa mulai dibakukan pada masa Paku Buwono VII dan digunakan untuk kali pertama pada 22 Juni 1856. Sistem Pranata Mangsa terbagi dalam 12 musim. Setiap musim memiliki rentang waktu bervariasi. Sistem ini memuat informasi mengenai gejala alam yang berguna bagi para petani dalam proses bercocok tanam. Sebagai contoh, mangsa labu udan berlangsung antara 9 November sampai 21 Desember. Musim ini mempunyai ciri alam berupa buah-buahan yang mulai bermunculan dan belibis tampak di tempat-tempat berair. Ini merupakan tanda bagi para petani untuk melakukan pembenihan padi. Adapun pada 19 April hingga 11 Mei disebut dengan mongso mareng panen adalah musim panen raya. Musim ini ditandai dengan buah-buah randu yang merekah dan burung-burung memberi makan anak-anaknya. Dalam contoh tersebut secara sekilas kita bisa melihat bahwa sistem Pranata Mangsa lebih dari sekedar persoalan menanam dan memanen. Proses interaksi antara petani dan alam melahirkan pengetahuan dan nilai-nilai tertentu yang terlewatkan di masa sekarang. Selain itu, padi gogo yang hanya dipanen sekali dalam setahun pastilah tidak sesuai dengan kebutuhan industri bahan pangan yang menuntut produktivitas tinggi saat ini. Dewi Sri dalam legenda masyarakat Jawa diyakini sebagai dewi kesuburan yang dari jasad sucinya menumbuhkan aneka tanaman termasuk padi. Padi tidak dipandang semata sebagai bahan makanan dan bernilai material, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang berhubungan dengan kesucian hati dalam diri Dewi Sri. Maka, padi yang oleh industri hari ini diperlakukan sebagai komoditas menarik keuntungan semata, bagi penyair yang memahami nilai-nilai tradisi adalah sebuah peristiwa kehilangan yang menyedihkan. Selain Dewi Sri, tokoh legenda lain yang dihadirkan penyair dalam buku kumpulan puisi ini adalah Dewi Kilisuci. Terdapat sejumlah versi cerita Dewi Kilisuci, salah satunya seperti yang disiratkan oleh penyair melalui puisi Cinta Nestapa Kelut. Kisah cinta dalam legenda Dewi Kilisuci itu digunakan oleh penyair untuk menyampaikan sebentuk cinta yang membebaskan diri dari penjara materi atau wadah. Hal ini langsung tergambar pada bait awal puisi sebagai berikut. Semoga keindahan yang tersimpan dalam dada tetaplah rasa. Karena bila keindahan yang terlihat oleh mata dengan waktu tak terduga akan berubah warna. Selanjutnya pada bait ketiga, penyair mempertegas pernyataannya menggunakan peristiwa yang pernah berlaku dalam sejarah. Penyair berkata, bila cinta bermula, titik pusat tatapan mata bertumpu pada cahaya yang menyinari, terkadang rasa hanya mengikuti, seperti lembu sora dan mahesa sora. Puisi perempuan dan Cinta Nestapa Kelut ditulis di Bojonegoro, sementara itu puisi Suwarna Dwipa ditulis di Palembang, 1.200 km dari Bojonegoro. Suasana perjalanan agaknya mempengaruhi puisi penyair menjadi lebih cair. Simaklah puisi Jonegoro Tegal dan Jonegoro Jogja berikut ini. Untuk puisi ini sengaja tidak kami bacakan mengingat keterbatasan waktu, tetapi bagi teman-teman yang membutuhkan naskah ini secara lengkap, bisa melihatnya melalui blog Cangkir Sastra. Puisi Jonegoro Tegal dan Jonegoro Jogja adalah dua puisi lain yang ditulis di perjalanan. Kedua puisi tersebut tersusun sebagai sebuah narasi perjalanan yang mencatat peristiwa-peristiwa tertentu. Pada puisi Jonegoro Tegal, penyair menandai pembagian narasi perjalanannya menggunakan latar tempat dan waktu. Di dalamnya penyair kemudian mengurai peristiwa-peristiwa dengan bergas.
Berbeda dengan puisi Jonegoro Tegal, puisi Jonegoro Jogja tidak menggunakan angka sebagai penanda peralihan latar waktu. Penyair memilih menggunakan diksi senja dan malam. Adapun gambaran latar tempat yang juga berfungsi sebagai tanda peralihan bagian dalam puisi tersebut hadir secara mengalir, membawa pembaca bergerak dari Alas Jati, Trinil, Sangiran, Prambanan hingga Malioboro. Demikianlah dua keping emas di antara emas-emas lain dalam kitab puisi Suluk Birahi. Dua keping emas yang mengajak kita merenungkan kembali nilai-nilai lama masyarakat kita serta suasana perjalanan yang ceria meski tak kehilangan makna. Tentu saja masih banyak emas-emas lain yang terdapat dalam meminjam judul puisi gampang, Swarna Dwipa atau Pulau Emas dalam buku puisi tersebut. Eksplorasi penyair pada tema-tema sosial, alam, atau dunia batin pastilah menarik untuk dikaji lebih rinci dan mendalam. Tugas pembacalah untuk menemukan dan memanfaatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Surabaya 2023.